Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan kurikulum yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti diklat pada hari ketiga ini. Walaupun dilaksanakan secara daring, tetap semangat, tidak kendor dari Bapak Ibu. Dan sebelumnya kita mulai dari materi yang akan saya sampaikan tentang praktek penyusunan modul ajar. Bapak Ibu guru nanti diharapkan masih bisa menyusun modul ajar. Sebelumnya Bapak Ibu nanti bisa mengisi presentasi kehadiran untuk validasi penulisan sertifikat. Dan mohon nanti untuk tugas-tugas pada hari ini bisa Bapak Ibu buat dan dikumpulkan sampai nanti pukul 3. Saya tunggu untuk tugas-tugasnya sudah clear dan saya serahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan karena ini validasi presensi nanti untuk dasar penulisan sertifikat Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, kita mulai pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan praktek penyusunan modul ajar. Untuk Bapak Ibu mohon perhatikan beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam penyusunan modul ajar. Walaupun kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi capaian pembelajaran tentang tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran. Yang ketiga itu terintegrasi untuk sebagai modal dasar untuk penyusunan modul ajar. Oke Bapak Ibu, sebelum kita menyusun modul ajar Bapak Ibu, hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu harus memahami dulu tentang capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua Bapak Ibu harus juga memahami tentang bagaimana menyusun tujuan pembelajaran atau membuat tujuan pembelajaran dari sebuah materi pembelajaran. Dan yang ketiga Bapak Ibu harus bisa dan mampu memahami membuat bagaimana kita membuat urutan atau alur tujuan pembelajaran atau ATP. Bapak Ibu semuanya, dalam kurikulum Merdeka, konsep capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran itu merupakan bagian terintegrasi Bapak Ibu. Itu untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan adaptif bagi siswa. Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, berikut ini akan saya jelaskan ketiga konsep tersebut dalam konteks kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, yang pertama itu tentang capaian pembelajaran. Ini garis besarnya saja yang saya ambil, yaitu capaian pembelajaran itu adalah hasil konkret yang ingin dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan suatu tahap atau unit pembelajaran. Capaian pembelajaran itu mendefinisikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan siswa yang mampu dikuasai. Dan capaian pembelajaran itu menjadi dasar untuk merumuskan tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran bertujuan untuk membawa siswa menuju capaian-capaian tersebut. Dan selanjutnya yang kedua adalah tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Dalam tujuan pembelajaran itu menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam suatu proses pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu menentukan fokus dan arah dari pembelajaran serta memberikan panduan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dan untuk itu maka tujuan pembelajaran haruslah sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga membantu siswa
untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Dan selanjutnya Bapak Ibu harus juga bisa membuat alur setelah tujuan pembelajaran. Bapak Ibu juga harus dapat membuat alur tujuan pembelajaran. Karena alur tujuan pembelajaran itu menunjukkan cara atau jalur yang dapat diambil siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka, alur tujuan pembelajaran itu memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka. Jadi nanti ada yang namanya modul ajar yang berorientasi pada siswa, baik itu kekurangan, kelebihan maupun kelas reguler. Jadi nanti bisa ada yang namanya modul ajar berdiferensiasi itu, karena modul ini menggambarkan bagaimana siswa itu dengan gaya mereka sendiri bisa mengikuti pembelajaran. Dan selanjutnya alur tujuan pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik individu siswa sehingga memungkinkan adanya pengalaman pembelajaran yang relevan dengan anak-anak. Terus Bapak Ibu semuanya, dalam modul ajar itu ada 3 bagian penting yang harus ada, yaitu pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Ya, itu harus ada, dan langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Tujuan pembelajaran itu untuk memberikan arah materi itu mau dikemanakan, anak itu menguasai materi tentang apa. Dan langkah-langkah untuk Bapak Ibu dibutuhkan langkah-langkah dengan berbagai model pendekatan belajar atau model pembelajaran. Nanti kalau Bapak Ibu menggunakan pembelajaran tentang based learning, itu langkah-langkahnya bisa dituliskan di langkah-langkah pembelajaran. Dan tidak kalah pentingnya dalam penyampaian itu yang terakhir itu untuk mengetahui sejauh mana anak itu bisa menguasai tentang materi yang kita sudah sampaikan, yaitu adanya asesmen. Jadi asesmen itu bisa berbentuk diagnostik, formatif, dan sumatif. Itu silahkan nanti bentuknya bagaimana Bapak Ibu pilih sendiri yang nyaman dan enak. Kemudian modul, jangan lupa Bapak Ibu, modul ajar itu mempunyai sifat fleksibel, yaitu mudah, tidak terikat bentuk tertentu, dan jelas. Modul ajar itu harus jelas, tidak boleh, ya boleh panjang boleh pendek, tapi harus jelas, mudah dipahami untuk anak-anak, dan sederhana, tidak bertele-tele. Jadi anak itu mudah menerima topik-topik pembelajaran dengan tertentu, dengan singkat, dengan padat, dengan jelas. Kemudian yang Bapak Ibu ketahui, ini saya berikan contoh pembelajaran yang versi lengkap. Jadi versi lengkap itu dari komplit. Jadi Bapak Ibu tidak jangan terikat dari bentuk modul ajar yang tertentu, karena bentuknya tidak terikat. Kemudian dalam modul ajar ini versi lengkap Bapak Ibu, ada 3 kategori. Yang pertama informasi umum, kemudian kompetensi inti, dan juga lampiran. Jadi dalam informasi umum ini Bapak Ibu nanti yang harus ada di situ identitas penulis, modul siapa, kompetensi awal, kompetensi yang dimiliki anak, kemudian profil pelajar Pancasila,
Ya, nanti ada beberapa, tapi diambil 2 atau 3 yang mencerminkan atau sebagai dasar sesuai dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian sarana dan prasarana. Kalau sarana itu bisa berbentuk LCD proyektor, laptop, kemudian model sarana yang lainnya seperti peralatan tentang alat-alat, itu termasuk sarana. Dan prasarana ini adalah daya dukungnya buku, materi, ya, sebagai sumber. Kemudian target peserta didik, lah ini yang saya katakan tadi, kita mau membuat untuk siapa? Karena ada 3 dalam, kalau kita membuat modul ajar itu untuk kelas reguler, berarti kita samakan semuanya. Jadi dalam kelas, padahal dalam kelas itu ada yang lebih pintar, ada yang kurang. Jadi kalau target peserta didik itu kalau ketiga-tiganya, yaitu kita menggunakan modul pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus kemudian modul pembelajaran yang kita gunakan atau materi yang kita gunakan itu dalam kompetensi informasi umum. Kemudian dalam kompetensi inti, Bapak Ibu, di dalamnya ada tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik ini dan pendidik atau Bapak Ibu guru. Ya, jadi jelas dalam modul ajar itu harus ada tujuan pembelajaran, jelas tujuannya apa, asesmen penilaiannya bagaimana, pemahaman bermakna. Setelah mengikuti pembelajaran itu apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari itu pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang membuat merangsang peserta didik itu bisa merangsang ingin tahu tentang materi itu. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ya berapa kali pertemuan, berapa kali istilahnya JP, ya, jam pelajaran. Kemudian refleksi peserta didik dan pendidik ini perlu. Jadi ada umpan balik, kalau anak didik itu sudah membentuk centang-centang itu sudah mampukah, sudah bisakah, itu sudah pahamlah. Tapi kalau pendidik itu, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan langkah-langkah yang benar dalam pembelajaran, itu tertulis dalam kompetensi inti. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah lampiran. Lampiran itu bentuk lembar kerja siswa atau LKPD. Kemudian adanya pengayaan dan remedial. Nah, ini bagi anak-anak yang kurang nanti kita remedi, dan bagi yang anak-anak yang sudah memahami berikan pengayaan. Dan yang ketiga adalah bahan bacaan atau materi. Itu di situ dalam lampiran dilampirkan, jadi anak-anak nanti bisa mengulas kembali tentang lebih paham, dan Bapak Ibu guru juga memahami atau bisa menengok kembali materi yang sudah diberikan. Kemudian glosarium itu semacam keterangan kata-kata yang asing. Contohnya kalau nanti dalam pembelajaran simulasi dalam buku itu ada tangga nada minor, lah itu nanti kita tuliskan di glosarium. Jadi memuat kata-kata penting, definisi kata-kata penting dalam modul ajar. Dan kemudian daftar pustaka itu sangat penting, jadi sumber mana yang kita ambil dalam proses pembuatan modul ajar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
wabarakatuh.